Shalom teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan pastinya selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah, aku harap kalian semua pada hari ini dalam keadaan yang sehat dan pastinya selalu bersukacita. Nah, kita harus ingat bahwa apa yang kita rasakan pada hari ini, minggu ini, atau bahkan di bulan ini, itu semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Jadi Tuhan selalu membimbing kita, selalu melindungi kita, selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, maka dari itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan kepada kita. Maka dari itu kita harus selalu mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan memulai persekutuan kita. Tetapi sebelum itu marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui jangkau di hatiku, damai sejahtera melampaui akal. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke teman-teman, tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Nah, sekarang kita akan memulai persekutuan kita. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dari pagi hari tadi sampai saat ini, kami dapat mengikuti persekutuan online. Kiranya persekutuan online ini dapat terus mempererat kami, dan pastinya hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke pelayanan firman Tuhan. Nah, jadi tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah kala konflik terjadi, dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sari. Nah, jadi aku kasih bocoran dikit. Tema firman Tuhan kita pada hari ini itu mengajak kita sebagai remaja untuk menyikapi konflik-konflik yang terjadi pada hidup kita. Nah, kita harus mampu mengelola konflik tersebut dengan cara yang positif dan pastinya membangun. Nah, maksudnya apa sih dengan cara yang positif? Terus maksudnya membangun itu gimana? Nah, daripada aku yang jelasin atau kalian makin penasaran, mending kita langsung saja mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Ibu Sari. Nah, tapi sebelum itu, marilah kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar
Selamat sore remaja yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh kembali dipertemukan di dalam ibadah online. Marilah saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan melalui doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak membuka telinga, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengalami Tuhan yang sedang menjumpai kami untuk berbicara kepada kami satu persatu. Kiranya Tuhan berkenan menuntun, memberkati, supaya pemberitaan firman Tuhan dapat kami ikuti dengan baik, kami terima dengan baik, tetapi juga dapat membaharui kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang beriman kepadamu. Kami akan belajar ya Tuhan, biarlah Tuhan menuntun kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama hendak merenungkan tema kala konflik terjadi. Kala konflik terjadi. Firman Tuhan akan kita perhatikan dari Galatia 2 ayat 1 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup
secara Yahudi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang hidupnya selalu memelihara firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita bicara tentang konflik. Kala konflik terjadi, maka kita harus terlebih dahulu memahami apa itu konflik. Konflik kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah percecokan, perselisihan, pertentangan. Itu kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi ada pengertian di dalam buku Mengelola Konflik yang ditulis oleh Simon Fisher dan kawan-kawan. Di sana diberikan pengertian konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, jadi bisa individu atau kelompok, yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Saudara-saudara, yang penting kita catat dari pengertian ini, konflik itu tidak sama dengan berbeda. Berbeda itu adalah situasi alami yang merupakan kondisi atau bahkan kodrat manusia. Jadi konflik bukan berbeda. Tapi dari pengertian ini, kalau ada percekcokan, perselisihan, pertentangan itu karena ada yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Ada tahap-tahap terjadinya konflik, saudara. Jadi konflik tidak langsung terjadi. Biasanya seperti ini. Sampai akhirnya konflik itu terjadi, saudara. Dimulai dari beda pendapat. Tapi bisa juga dengan salah paham. Ini sebenarnya wajar. Malah dapat menunjukkan sesuatu yang kreatif kalau ada perbedaan pendapat, ya. Jadi penting sekali ketika kita di dalam bersekutu, berorganisasi, ada pendapat yang berbeda sebenarnya. Karena itu akan memberikan alternatif-alternatif yang memperkaya sebenarnya. Sampai di sini tidak ada masalah. Tetapi kalau terjadi selanjutnya itu yang kemudian dapat menimbulkan konflik. Perbedaan tadi dibarengi dengan sikap saling menyalahkan. Jadi sebenarnya tadinya hanya berbeda, tapi kemudian beralih kepada atau berkembang kepada sikap saling menyalahkan. Perbedaan pendapat atau salah paham bahkan di dalam diri pribadi itu kemudian terkait dengan hubungan antar pribadi, saling menyalahkan. Situasinya menjadi memanas karena ada prasangka dan kecurigaan satu sama lain. Bahkan bisa terjadi hal-hal kecil yang masih wajar dalam keadaan normal, itu dapat menimbulkan salah paham kalau sudah terjadi saling menyalahkan ini. Situasinya menjadi semakin runcing. Yang berikutnya baru terjadi yang namanya konflik terbuka atau terkuak keluar. Masing-masing pihak mencari pengaruh dan dukungan dari orang-orang lain, baik yang berkompeten menyelesaikan maupun yang tidak. Jadi sebenarnya tadinya berawal dari berbeda pendapat, berkembang menjadi saling menyalahkan, lalu menjadi konflik terbuka yang diketahui oleh orang lain. Nah, saudara, konflik itu sebenarnya merupakan satu situasi yang bisa mengarah kepada dua hal. Ada peluang atau kesempatan, tapi juga ada bahaya di sana. Ini situasi krisis memang, tetapi sekali lagi mengandung peluang tapi juga bahaya. Kalau dikelola atau konflik itu dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik, saudara. Tapi kalau konflik tidak dikelola dengan baik, maka ia akan berakibat pada bahaya yang merusak. Nah, dari sini kita tahu kalau konflik terjadi, yang penting kita tahu adalah bagaimana konflik itu dikelola atau mengelola konflik supaya konflik itu dapat ditransformasi menjadi sesuatu yang membangun, bukan merusak. Mari kita bersama belajar dari
firman Tuhan hari ini yang diambil dari Galatia. Kita belajar melihat latar belakang dari bacaan kita. Jadi saudara-saudara, di masa awal pertumbuhan kekristenan itu ditandai dengan yang namanya gesekan dan benturan budaya. Jadi untuk kita ketahui, pemberitaan Injil oleh Paulus dan Barnabas kepada orang bukan Yahudi itu membuahkan hasil yang menggembirakan. Mereka yang bukan orang Yahudi ini menerima dan menjadi Kristen, termasuk di Provinsi Galatia. Provinsi Galatia itu di dalamnya meliputi ada daerah Antioquia, tadi ada kota Antioquia yang disebut, ada Pisidia, Iconium, Listra, dan Derbe. Nah, di sisi lain, jadi tadi kalau ada orang bukan Yahudi kemudian menerima Kristus dan menjadi seorang Kristen, di sisi lain banyak juga orang Yahudi yang berdiaspora ke berbagai wilayah berbahasa Yunani. Jadi di sana ada orang bukan Yahudi yang menjadi Kristen, di sini ada orang Yahudi yang juga kemudian berdiaspora dan berbahasa Yunani. Nah, setelah kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi, dalam sejarah diketahui bahwa pusat kekristenan bergeser bukan lagi di Yerusalem tapi di Antioquia, salah satu wilayah di Galatia. Jadi bisa kita bayangkan ada fenomena percampuran budaya, sekaligus ada gesekan benturan budaya menjadi sesuatu yang niscaya terjadi, saudara-saudara. Itu sebabnya dinamika jemaat Kristen abad pertama itu diwarnai dengan hal ini, dengan berbagai konflik ajaran yang dilatar belakangi tadi itu, gesekan dan benturan budaya tadi. Dan ini nampak di dalam bacaan kita. Jadi yang nampak dalam bacaan kita dan dalam surat Galatia adalah dinamika konflik yang seperti ini, saudara. Apakah bagi orang Kristen bukan Yahudi, tradisi Yahudi yang diwariskan oleh hukum Taurat itu juga harus diwariskan? Jadi kan hukum Taurat itu kan sebenarnya dilakukan oleh orang Yahudi, selama ini dipatuhi, dijalankan oleh orang Yahudi. Nah ini kalau ada orang Kristen bukan Yahudi, apakah mereka juga harus ikut serta melakukan hukum Taurat? Contohnya adalah, apakah orang bukan Yahudi harus disunat? Mengingat sunat itu bagi orang Yahudi itu sesuatu yang penting, saudara. Sunat itu dihayati sebagai tanda perjanjian keselamatan antara Allah dengan umat. Ini menimbulkan kegamangan di antara mereka. Apakah orang bukan Yahudi juga harus disunat? Karena mereka menghayati sunat itu merupakan tanda keselamatan, perjanjian keselamatan dengan Allah. Lalu kemudian hal yang lain, misalnya apakah diberlakukan aturan makanan haram dan halal bagi orang bukan Yahudi? Orang Yahudi menghayati ada makanan yang halal dan haram. Apakah orang-orang bukan Yahudi juga harus ikut serta di dalamnya ketika mereka menjadi orang Kristen? Nah, secara hal ini kemudian dibawa kepada persidangan gerejawi di Yerusalem. Kenapa? Karena kala itu para rasul tidak konsisten. Jadi bisa saja berubah-ubah pandangannya, begitu, lalu harus dibuat satu ketetapan. Dan itu dilakukan di dalam persidangan gerejawi di Yerusalem. Kita bisa melihat itu pada Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21. Hasilnya apa? Orang-orang bukan Yahudi tidak usah mengikuti aturan hukum Taurat. Mereka menyepakati itu. Nah, tetapi pada prakteknya rupanya ini bukan hal yang mudah. Sehingga terjadi konflik Paulus dan Petrus yang nampak dalam bacaan kita. Jadi di ayat 11 itu dikatakan, tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Jadi di sini Paulus tidak sejalan dengan sikap Petrus yang ambigu dalam bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi. Petrus ini bergaul, tapi ketika dilihat oleh kelompok Yakobus di ayat 12,
Petrus menarik diri. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang ambigu. Rupanya sikap Petrus ini diikuti oleh yang lain. Dan dipandang Paulus bertentangan dengan Injil. Ini bergaul, tapi kemudian karena dilihat oleh kelompok Yakobus kok menarik diri. Tadi ya, dikatakan ini bertentangan dengan Injil. Lalu kemudian Paulus mengatakan ini kalimatnya di ayat 14. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Yang mau kita lihat di sini, saudara-saudara, bagaimana Paulus ini mengajari kita ketika menghadapi konflik. Paulus menyampaikan pendapat berfokus pada apa masalahnya atau apa salahnya, bukan siapa yang salah. Seringkali kalau terjadi konflik kita suka cari siapa, gitu ya. Padahal sebenarnya yang harus dilihat itu adalah apa masalahnya atau apa salahnya. Di sini kita melihat bahwa Paulus tidak mengembangkan kebencian dan permusuhan, hanya mengoreksi supaya Petrus konsisten dan menjadi teladan. Mengapa? Karena tadi itu ada kesepakatan dalam persidangan gerejawi di Yerusalem yang harus dipegang. Bahwa sebenarnya kasih Allah berlaku bagi semua orang, termasuk bagi orang bukan Yahudi. Sehingga mereka tidak harus mengikuti ajaran-ajaran Taurat. Ketika mereka percaya kepada Kristus. Nah, di sini kita mau belajar, saudara-saudara, tentang prinsip mengelola konflik. Jadi kalau tadi dari yang diajarkan atau dicontohkan oleh Paulus, sebenarnya yang pertama kita mesti fokus pada masalahnya. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus menghindari menyoal siapa yang salah. Fokus pada masalahnya. Lalu jaga supaya tadi tidak berkembang menjadi persoalan antar pribadi. Ini perbedaan itu kan sebenarnya baik, tetapi kalau tidak dikelola malah jadi persoalan antar pribadi. Jadi musuhan, masalah utamanya apa tadi terlupakan. Jadi masalah antar pribadi. Jadi jangan yang sebaliknya, kalau tadi ini yang betul fokus pada masalahnya, yang tidak betul fokus pada orangnya, bukan pada masalahnya. Lalu kita membiarkan menjadi persoalan antar pribadi. Lalu lebih celaka lagi, masing-masing memiliki kelompok untuk menyerang dan membela. Gitu. Jadi tadinya ini hanya dua orang yang berbeda, tapi ketika tidak dikelola, yang terjadi apa? Terjadi dua kelompok yang saling berseberangan. Yang harus diingat tadi, Paulus mengajari. Dia tidak menyerang pribadi Petrus dan memusuhi. Dia fokus pada persoalan dan berpendapat sesuai persoalan itu yang menimbulkan masalah tadi itu. Nah, kita lanjutkan setelah kita tahu prinsipnya. Fokus pada masalahnya, hindari menyoal siapa yang salah, jaga supaya tidak berkembang menjadi persoalan antar pribadi. Berikutnya, kita harus juga memiliki sikap hati yang kita harus miliki supaya bisa melakukan hal tadi. Yang pertama, saudara, kita harus belajar untuk mengelola, ya, meredam emosi dan kemarahan. Ini berarti mengelola. Kalau kita membicarakan konflik yang sedang terjadi, lalu dibarengi dengan pengelolaan emosi yang baik, tidak berkata-kata secara emosional, ini akan menjadi sesuatu yang oke. Menjadi masalah kadang-kadang kita begitu ketika berkonflik dibarengi dengan marah, dengan emosional. Sehingga kata-kata yang kita ucapkan menjadi tidak tepat. Kita tentu ingat bahwa jangan mengambil keputusan pada saat emosi. Demikian juga ketika kita berbeda pandangan, jangan sampai kemudian kita menjadi emosional, tidak bisa mengelola emosi kita, membuat kita mengeluarkan statement yang melukai. Ini membuat situasi menjadi konflik atau perbedaan itu tidak bisa dikelola dengan baik. Lalu yang berikutnya lagi, saudara, yang kita harus tahu adalah tidak berpikir hitam putih. Kalau berpikir hitam putih itu, kita hanya akan sibuk pada
Siapa salah, siapa benar. Kita akan terjebak pada situasi ini, saudara. Berpikir hitam putih, tadi kalau kita belajar pada prinsip-prinsip mengelola konflik tadi itu, bisa membuat kita kehilangan fokus. Fokusnya kan harusnya pada apa masalahnya. Tapi kita bisa justru berfokus pada siapa yang salah, siapa yang benar. Dan ini kemudian menjadi hitam putih. Padahal ketika kita berkonflik dengan orang kan selalu yang benar kita, orang lain yang salah. Sehingga kita tidak bisa melihat apa sebenarnya yang menjadi masalah. Kalau kita fokus pada apa masalahnya, maka kita akan berpikir apa solusinya. Oh, masalahnya ini. Lalu kita bisa menemukan solusinya. Ini hanya mungkin terjadi ketika kita belajar tidak berpikir hitam putih. Jadi selain tidak emosional sikap hati kita jangan juga memiliki sikap hati yang terbiasa hitam putih. Saya benar, yang lain salah, membuat kita tidak bisa menemukan apa masalahnya, terlebih menemukan apa solusinya. Dan yang terakhir adalah kita harus memiliki spirit pengampunan. Pengampunan, saudara, tidak membiarkan diri sendiri dan orang lain saling melukai. Ini harus dimiliki oleh kedua belah pihak. Yang penting kita tahu pengampunan itu bukan melupakan, ya, tetapi upaya untuk menyembuhkan diri dan orang lain. Jadi bukan melupakan, kita masih ingat, tapi itu tidak lagi melukai dan menyakiti kita. Kita sudah disembuhkan, tidak terluka oleh situasi itu. Pengampunan ini menjadi sesuatu yang penting karena selain upaya penyembuhan diri dan orang lain, pengampunan ini juga akan membuka jalan terjadinya rekonsiliasi atau pemulihan hubungan. Jadi, saudara-saudara, ketika saudara-saudara sedang berhadapan dengan konflik, pakai itu sebagai satu peluang yang membuat saudara bertumbuh dan berkembang. Jadikan itu peluang, bukan bahaya. Caranya tadi itu, jangan berfokus pada siapa yang salah, tetapi apa masalahnya. Supaya konflik yang terjadi dapat dikelola dengan baik dan tidak terjebak pada persoalan antar pribadi. Untuk itu kita perlu memiliki sikap hati, 3 hal tadi. Tidak emosional, tidak membiarkan diri dipenuhi kemarahan, tidak berpikir hitam putih, dan juga memiliki spirit pengampunan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat mengelola konflik dengan berfokus pada masalah dan solusi, juga dibarengi dengan sikap hati yang tepat, tidak emosional, tidak hitam putih, dan penuh pengampunan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening bagi kita. Terima kasih untuk Bu Sari atas penjelasan firman Tuhan kita pada kesempatan kali ini. Nah, jadi aku mau nge-review sedikit tentang apa yang tadi aku dapat dari Bu Sari. Nah, jadi kita itu sebagai remaja diajak untuk mengetahui apa aja sih sikap hati yang harus kita lakukan untuk mengelola konflik yang sedang kita hadapi. Nah, yang pertama itu ada kita harus belajar mengelola atau mengatur emosi kita. Jadi kita tidak boleh emosian terhadap apapun, karena jika kita mengambil keputusan saat emosi itu akan sangat berbahaya sekali. Nah, jadi utamakan kita harus meredam emosi kita jangan mengambil keputusan apapun saat kita emosi, karena itu hasilnya akan sangat fatal sekali, teman-teman. Nah, jadi kita harus menenangkan diri kita tidak boleh emosi agar konflik yang terjadi dapat kita selesaikan dengan baik. Nah, terus yang kedua, kita juga harus berfokus kepada masalahnya. Jadi kita tidak boleh berfokus pada siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi kita harus menemukan solusi dari permasalahan itu agar kita dapat
terbebas dari konflik itu dan kita tidak terjebak pada masalah antar pribadi. Nah, terus yang terakhir kita juga harus selalu mengampuni orang lain agar kita juga dapat pemulihan atau menyembuhkan diri orang lain tersebut dan juga diri kita. Nah, oke teman-teman, untuk merespon firman Tuhan tadi, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Jadi doa syafaat udah dibagi-bagi. Setiap pokok-pokok doanya akan didoakan oleh teman-teman yang bertugas. Dan nantinya doa syafaat akan aku tutup dan bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kami di persekutuan online hari ini dengan tidak ada kekurangan apapun. Tuhan, pertama kami berdoa untuk kondisi pandemi saat ini di mana COVID-19 masih terus berlanjut di beberapa daerah. Tuhan, tolong turut campur tangan supaya keadaan bisa terus membaik dan semua bisa beraktivitas seperti biasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Bintama. Kami berdoa untuk badan pelayanannya dan juga para jemaat untuk selalu melayani dengan maksimal untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tenaga medis yang sedang berusaha semaksimal mungkin untuk merawat dan menjaga pasien-pasien COVID-19. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan mereka kesabaran dan memberkati tangan-tangan yang bekerja agar pasien dapat disembuhkan dengan baik dan pandemi dapat mereda. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berkati teman-teman kami yang saat ini sedang sakit atau yang saat ini sedang dirawat supaya bisa kembali beraktivitas dan kembali cepat sembuh ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang sudah terkena virus corona supaya mereka bisa keluar lagi, supaya mereka recovery ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang harus tetap bekerja di luar rumah ya Tuhan. Walaupun dalam saat pandemi saat ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka ya Tuhan. Tuhan jauhkan dari mereka bahaya apapun termasuk COVID-19 ya Tuhan. Dan Tuhan jaga selalu mereka dan jaga kesehatan mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan akademis remaja GKI Bintama. Engkau yang berkati agar kami bisa menjalankan kegiatan belajar dan mengajar kami secara online maupun offline agar bisa berjalan lancar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kegiatan Remaja Bintama ke depan. Kiranya kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan kiranya kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, kiranya Engkau bersedia menyediakan telinga-Mu dan mendengar serta mengabulkan setiap doa permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Teman-teman, persekutuan kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti persekutuan ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk Ibu Sari atas penjelasan firman-Nya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Sari tidak hanya kita dengar, tetapi juga dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertugas. Sampai jumpa di persekutuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.